Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, terima kasih sudah stay atau nonton video sebelumnya. Sebelumnya aku ada pertanyaan dari teman-teman itu kayak gini, Mas, bikin dong alasan kenapa sampai milih jalur manufaktur atau jalur G2G manufaktur, kan ada jalur facing, kenapa kok sampai milih jalur manufaktur, alasannya kenapa? Lah ini di video kali ini aku membahas tentang alasan kenapa saya milih jalur manufaktur. Kok bisa kenapa milih manufaktur? Nah, ini kan banyak banget pertanyaan dari teman-teman. Soalnya pada bimbang mau ngambil yang manufaktur atau mau ngambil yang facing, karena masih banyak yang belum paham. Nah, ini tak bahas videonya sebagai berikut. Jadi gini teman-teman, dulu aku itu lulus sekolah tahun 2017 dan bekerja di Bekasi itu 2018. Saya resign, berarti saya bekerja di Bekasi itu selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian saya melanjutkan sekolah bahasa Korea di LPK Busan Prodigy. Letaknya atau tempatnya itu di Desa Pengkol, Penawangan, Grobogan, Jawa Tengah. Nah, kurang lebih dari proses saya terbang sampai belajar itu, kalau nggak salah itu 1 tahun 4 bulan. Jadi saya belajar bahasa Korea itu bulan 8 2018 dan terbang bulan 12 2019. Ya kurang lebih membutuhkan waktu 1 tahun 4 bulan saya terbang, dari belajar nol komplong sampai terbang di sini. Nah, ini alasan kenapa saya mengambil sektor manufaktur. Kita bahas kenapa kok aku bisa milih, ya pribadiku sendiri loh ya, ini ya. Ini pendapatku sendiri kenapa aku bisa milih jalur manufaktur. Alasannya satu, sektor manufaktur ini kerjanya cenderung lebih ringan teman-teman. Jadi nek dibandingkan di facing itu kerjanya berat, soalnya facing itu kerjanya di laut. Terus gajinya itu UMR Korea itu 2 juta won. Dan itu setara kalau dirupiahkan 23 jutaan lebih lah kalau kurs sekarang. Tapi istimewanya di manufaktur itu gajinya nggak paten 2 juta won. Kalau ada lemburnya gajinya bisa lebih. Terus di sini kerjanya fasilitas full, terus kerjanya di darat, bisa pindah pabrik selama 5 tahun, berarti 5 kali sesuai yang kita inginkan. Misalnya kita tidak betah di pabrik ini, kita bisa pindah di pabrik lain asalkan dapat izin dari bos. Terus kerja di industri, kita bisa dapat pengalaman teman-teman. Terus lebih cepat untuk mengumpulkan modal. Jadi nanti manufaktur itu yo karena banyak lemburnya, terus gajinya lebih gede. Ya alhamdulillah bisa mengumpulkan modal gimana ya? Contohnya kayak di tanah atau bikin rumah, terus bikin usaha itu lebih cepat naik bidang manufaktur. Kalau di bidang facing itu kalau gajinya basic nggak dapat bonus, ya sudah terima nasib. Terus di sini visa E9 bagian manufaktur itu bisa ganti visa E7 sekarang. Jadi visa E7 itu masa aktifnya itu 2 tahun. Jika sudah kita bekerja di Korea selama 5 tahun atau 10 tahun itu bisa ganti visa. Asalkan kita sudah mengikuti tes topik atau tingkat 2 kalau nggak salah itu. Nanti kita ajukan ganti visa. Ya keuntungan visa E7 ini kita bisa tinggal di sini semau kita. Jadi nanti 2 tahun sekali perpanjang, 2 tahun sekali perpanjang, kayak gitu, sesuai yang kita inginkan. Terus lemburan banyak, gaji itu kalau lemburan banyak di Korea ya teman-teman, gaji itu bisa nyampe, tak hitung dari yang bawah ya, 20, 30, 40, 50, 60, sampai 70. Dan alhamdulillah dari yang saya sebutkan itu, saya sudah pernah mendapatkan semuanya. Terus kerjanya di manufaktur itu, kalau di industri itu kerjanya dihitung per jam. Kalau di facing itu kerjanya paten. Ya semisal gajinya basicnya 2 juta, mau berangkatnya pagi, siang, malam, mau kerja seharian full sampai nggak tidur, itu ya dihitung basic kalau di facing. Kalau di manufaktur enggak, gajinya per jam. Jika shift malam atau shift malam itu gajinya beda teman-teman sama shift pagi, jadi ada lebihan kalau shift malam. Terus kalau tanggal merah itu dihitung lembur
Kalau di facing tanggal merah nggak dihitung lembur, gajinya paten basic. Nah, ini keunggulan atau keuntungan ngambil sektor manufaktur. Jadi kalau lembur tanggal merah itu dihitung lembur semua, dan gajinya juga lebih. Nah, hari-hari libur atau lembur itu gajinya ditambah teman, dihitungnya 150%. Jadi untuk pesan saya untuk teman-teman yang pengen ke Korea, jangan pernah mengambil sektor facing. Kenapa kok jangan ngambil sektor facing? Kerjanya berat teman-teman, soalnya di sini banyak yang nggak betah dan akhirnya kabur yang ngambil sektor facing. Tapi banyak juga yang betah atau menetap di facing. Jadi ada yang menerimanya dan ada yang tidak menerima. Rata-rata facing itu cuma dijadikan batu loncatan di sini. Dia habis berangkat ke Korea terus ikut di facing 1 bulan 2 bulan kabur, kayak itu banyak banget. Jadi untuk teman-teman daripada jadi ilegal di sini itu atau swasta itu tidak enak teman-teman, mau kemana-mana susah repot sendiri. Yaitu kalau di manufaktur enaknya ya seperti itu, kita dapat lembur, terus kalau pabriknya bagus kita dapat bonus juga. Jadi manufaktur itu yang nggak enaknya kerja di manufaktur itu kalau ketemu orang Korea yang rewel. Jadi aku dulu pernah dari pengalamanku, aku selama di Korea itu pindah pabrik 2 kali. Yang pertama di pabrik di casting, terus yang kedua di pabrik ini. Lain tak ceritakan pengalamanku di pabrik di casting dulu pertama. Saya dulu bekerja di pabrik Sampi, tapi ngikutnya bos lain. Jadi pabrik itu sajangnya banyak atau bosnya banyak, jadi bos pemborong kalau bahasa kita lah. Jadi gajinya itu habis di bos borong ini, dipotong-potong. Padahal aku tiap hari tiap lembur itu banyak banget jam kerjanya. Ya gara-gara bosnya nakal ini yang membuat saya tidak betah, terus kerjanya itu tidak nyaman sama orang Korea. Orang Koreanya itu rewel, dikit-dikit marah, terus salah dikit marah, salah ini marah. Tidak kayak orang Korea yang lainnya. Kalau orang Korea yang lainnya itu cuek, terus misal kita salah itu diomongin. Jadi kayak gini, kalau orang Korea yang kerjanya sama saya, wah salah sedikit itu marahnya nggak bisa habis, sampai lusa lagi masih bisa marah lagi, sampai hari berikutnya masih ingat terus. Jadi kurang lebih saya 2,5 tahun di sana itu ya. Sebenarnya selama 2,5 tahun ini yang awal-awal kan 5 bulan itu orang Koreanya kayak gitu, terus setelah 5 bulan ya orang Koreanya marahnya enggak gitu ya, udah kayak temen sendiri. Tapi lama-lama aku bosen lah sama kita bekerja sama orang Korea, terus statusnya juga sama bekerja, dia bukan mandor tapi seolah-olah dia kayak memiliki pabriknya sendiri. Tiap hari ngomel, terus lama-lama bosan sendiri saya. Terus ya kak gimana wong namanya kerja, kita kerja sama orang lain dan orang lain juga punya anak buah. Kebetulan ya dia pribumi dan saya orang asing, jadi nggak mau ya pasrah lah. Saya jalanin selama 2,5 tahun dan akhirnya saya pindah ya karena saya memutuskan daripada saya di sini stres, banyak tekanan. Soalnya di sana itu kerjanya ya mikir, ya tenaga keluar semua, terus istirahatnya terbatas. Jadi istirahat makan siang itu setengah jam, istirahat sorenya setengah jam. Terus kerjanya panas di casting atau peleburan di sana itu. Jadi saya mikir-mikir daripada tak terusin, lama-lama aku sendiri yang kena masalah atau tekanan batin. Akhirnya aku memutuskan untuk pindah itu tahun 2022 kalau nggak salah, bulan 4 itu saya pindah, dan saya pindah pabrik sini. Di pabrik sini udah setahun lebih 4 bulan aku di sini. Ya alhamdulillah di sini walaupun kerjaan berat tapi tidak tekanan batin dan badan juga terlihat kayak gemuk. Dulu aku di pabrik pertama itu kayak orang-orang gizi, kurus banget. Nah, alhamdulillah di sini perbaikan gizi, badannya jadi gede. Jadi untuk teman-teman tadi tak bagikan pengalamanku di selama Korea itu. Ya alhamdulillah di sini orangnya baik semua. Di pabrik yang lama itu orang Indonya juga, seniornya juga baik-baik semua, tidak ada masalah, no problem.
yang problemnya adalah di bos sama di orang Koreanya itu. Kalau di sini orang Koreanya tidak ada suara sama sekali, jadi mau ngapain yang penting kerjaanmu beres, kamu udah selesai ngerjain ini, barangnya tidak rusak, udah diem. Kalau di pabrik yang pertama itu, wah orang Koreanya dikit-dikit cari masalah, terus kalau nggak cari masalah sama saya, cari masalah sama orang Korea yang sebelah, yang jagain mesin sebelahnya. Itu tiap hari kayak gitu. Bahkan saya juga sampai heran, kok ada orang kayak gitu. Bener, orang itu usil sebenarnya yang pabrik pertama itu, yang bikin tidak betah. Sampai sekarang itu tak ceritain sedikit lah. Dulu ya aku kerja di sana itu selama pertama awal-awal deh, tak ceritain dari awal. Dari awal itu saya pegang 2 mesin. Jadi kalau istirahat itu pegang 3 mesin, kan gantian sama teman saya orang Indo. Jadi orang Korea megang 1 dan saya megang 3 itu riwariwi kalau makan setengah jam itu. Ayo, bayangkan 1 orang pegang 3 mesin, mau pegang 2 aja udah kerepotan. Kalau yang orang Korea lain itu pada bantuin, kalau yang orang Korea yang sama saya itu enggak suka bantuin kerja saya. Jadi orangnya cuma main HP terus ngilang, tahu-tahu kalau barang rusak ngomel. Padahal dia tuh yang mesin yang dia pegang itu enggak, dia enggak mau megang, yang megang saya. Ceritanya aku udah pusing lah, tapi ya enggak apa-apa sih. Yang penting dulu aku nyata kerja, dulu aku juga di sana belum punya pengalaman, juga mau pindah-pindah juga bingung. Terus lambat laun saya memberanikan diri, saya di sini bosan lah, bisa enggak bisa aku pindah. Terus selama kurang lebih berapa ya, 1 tahun itu saya mau pindah, kan alasan buat pindah pabrik. Saya ngomong sama orang Korea, saya kerjanya capek di sini, pegang 2 mesin saya tidak kuat. Terus kalau di sini tidak ditambahin orang, 1 orang, aku pergi, aku pengen pindah pabrik. Nah orang Koreanya takut karena saya sudah bisa pegang mesin, akhirnya ditambah 1 orang, dan 1 orang ini juga kerepotan, riwariwi sana sini. Wah, ada nggak betah, 1 minggu pergi, 2 hari kerja pergi, 3 hari kerja pergi. Mau orang resmi mau orang swasta sama aja pada nggak kuat. Sampai setahun itu ganti kurang lebihnya 18 orang. Terus ganti orang lagi, yakin juga sama, pada nggak kuat, soalnya barangnya susah, orang Koreanya rewel, terus setiap hari gonta-ganti mesin, pada pusing ngapalin mesinnya. Kalau nggak yang pinter banget di situ juga kerepotan. Saya dulu juga pertama awal belum bisa mengerti juga, wah kerepot, ketatalan, sering kepotang-panting sana sini. Kemudian setelah hampir mendekati 2 tahun, akhirnya saya bosan lah, kok gonta-ganti orang terus. Ya mau tidak mau aku memutuskan untuk pindah. Kemudian itu kurang lebih mau pindah itu udah ganti orang 21 orang itu kalau tidak salah, yang di sebelahku orang Indo, orang Thailand, orang Sri Lanka, orang Vietnam, pada tidak betah, pada tidak kuat semua. Soalnya orang Koreanya katanya, tak tanyain kenapa kok pindah ini, nggak kuat orang Koreanya, hanya omong terus kasar. Tiap orang pindah itu tak tanya kayak gitu terus alasannya. Terus aku pindah di sini, dari aku pindah di sini 1,5 tahun itu, temanku yang di sana juga ngomong deh, aku sering laporan, ngomong lah, kamu pergi dari sana sampai sekarang detik ini tidak ada yang betah. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan pada pergi. Penyebabnya juga sama orang Korea itu juga. Tapi alasannya kenapa pabrik tidak mengeluarkan orang Korea itu, tak selidiki, dan seniorku juga ngomong orang itu di pabrik itu lama, jadi senior. Jadi teman-temannya yang orang Korea ini udah jadi mandor, udah jadi atasannya mandor, dia masih menjadi pengawas biasa toh. Ya sama pekerja, statusnya kayak aku di sini pekerja biasa, cuman ngawas-ngawasi dok. Tapi mandornya, terus di atas mandornya itu temennya dia. Jadi karena dia kinerjanya jelek, nggak diangkat-angkat jadi mandor. Setelah itu aku pokoknya bosan di situ, terus pindah di sini. Dan alhamdulillah di sini aku juga betah. Nah itu cerita dari saya teman-teman. Untuk teman-teman di manufaktur enaknya kayak gitu, kita misalnya tidak betah itu bisa pindah pabrik asalkan diizinkan sama bos. Dulu itu bos aku di pabrik pertama itu ngomongnya kayak gini,
lemburnya tidak tak hitung harian biasa. Jadi mau tidak mau kamu harus terima. Semisal kamu tidak terima, silahkan kamu pergi dari pabrik sini, tidak apa-apa, pindah aja tidak apa-apa. Dan itu kesempatan. Teman saya pindah, yang namanya Rizky itu pindah ke Ansan. Terus saya ngomong juga, saya mau pindah pabrik. Soalnya apa? Aku kerjanya capek, gajinya tidak sesuai. Terus enak pindah. Ya udah mau pindah di mana, yang penting jangan di pabrik sini. Kamu tidak boleh pindah sajang atau pindah bos. Kamu pindah pabrik sana yang jauh dari sini. Ya mau tidak mau ya malah senang saya suruh pindah yang jauh. Terus saya pindah dapat sini. Lokasinya juga tidak jauh, soalnya aku sering main ke masjid, jadi lokal di sini aku dapatnya dari masjid. Ya alhamdulillah berkat dari masjid aku dapat pabrik yang sini. Dan alhamdulillah lagi pabrik di sana itu gajinya udah gede, tapi pindah ke sini gajinya lebih gede. Enaknya di situ. Ya alhamdulillah aku bisa pindah di sini dan dapat gaji yang lebih dari pabrik yang pertama. Terus kerjanya juga enakan di sini. Cuma di sini tuh kerjanya ribetnya itu ada apa ya? Pakaian kerjanya itu kayak petugas Covid kayak gitu. Jadi kerubutan semuanya kayak gini. Iya, nggak enaknya di situ. Tapi kalau musim dingin nggak terasa enak. Musim dingin, musim semi, kalau musim gugur kayak gini enak, nggak terasa. Cuman kalau musim panas terasa. Panas banget. Itu untuk teman-teman yang gambaran kerjaan di Korea yang bisa saya berikan atau pengalaman saya yang bisa saya berikan untuk teman-teman, biar jadi acuan, biar jadi pilihan untuk teman-teman mau memilih manufaktur atau mau memilih fishing. Tapi kalau saya pribadi, teman-teman yang masih fresh pikirannya atau masih gimana ya, mohon maaf sih, bisa untuk mikir lah, sebisa mungkin ngambil jalur manufaktur. Soalnya jalur manufaktur itu gajinya lebih gede karena ada lemburnya, terus kerjanya juga enak, bisa pindah. Kalau di fishing kerjanya berat, rata-rata pada kabur. Nanti kalau kabur status di sini ilegal atau swasta. Kalau ilegal di sini rawan. Sekarang sedang marak-maraknya apa namanya, penggerbekan untuk yang orang asing yang tidak resmi atau ilegal, lagi marak banget di mana-mana. Terus proses ke sini juga susah. Kalau naik jalur manufaktur itu ya lumayan susah, soalnya saingannya banyak. Kalau di fishing cenderung mudah karena jarang peminatnya. Terus untuk saat ini itu dibuka lagi sektornya teman-teman. Jadi untuk sektornya ditambah lagi, yaitu building atau welder, ngelas, terus sama fishing tapi yang P2P. Yang jalur P2P ini dulu pernah ada tapi dihapus dan sekarang dimunculkan lagi. Nek P2P ini kayak jalur swasta kayak gitu, jadi lewatnya PT. Nanti PT ini kerjasama sama PT ini, terus nyalurin tenaga kerja. Tapi dari Indo itu prosesnya sama kayak G2G atau manufaktur dan fishingnya G2G. Jadi ya prelim ya medical sama, cuman dia ndak belajar bahasa Korea. Yang diutamakan adalah skill. Naik building atau ngelas harus punya sertifikat ngelas dan diuji skillnya. Kalau fishing harus punya sertifikat perikanan. Jadi kayak gitu. Nah itu video yang bisa saya berikan untuk teman-teman, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga pengalaman saya yang saya berikan untuk teman-teman ada manfaatnya dan gimana ya, bisa jadi acuan atau pandangan untuk teman-teman mau ngambil yang manufaktur atau mau ngambil fishing. Itu terserah teman-teman pilih yang mana, tapi tak sarankan pilih aja yang jalur manufaktur. Enak, bisa pindah-pindah, terus gajinya juga lebih gede. Nah seperti tak bilangin tadi ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk teman-teman yang sedang proses ke Korea, tak doakan prosesnya lancar. Yang sedang belajar bahasa Korea, tak doakan nanti proses belajarnya lancar, terus pas tesnya dapat nilai bagus, bisa terbang sampai sini dalam keadaan fit dan pulang sampai rumah habis kontrak selama 5 tahun, sampai rumah masih sehat walafiat. Itu saja yang bisa saya berikan dan doa yang saya ucapkan untuk teman-teman. Semoga dengan video ini teman-teman dapat pengalaman yang bermanfaat. Sekian video yang tak buat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.